Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Handayani, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan ke-15 dengan nomor daftar hadir 11. Saya kelompok 2 unit kerja pada Satpol PP Kota Banjarbaru dengan pengampu atau widya iswara Bapak Dr. Andes Saipur Rahman MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tahapan analisis isu atau masalah. Nah, dimulai dari mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menapis isu atau masalah dengan metode APKL dan juga USG. Yang ketiga, menganalisis isu atau masalah dengan metode Fishbone dan juga SULT. Dan yang terakhir, membuat alternatif pemecahan masalah. Nah, yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, jadi masalah atau isu yang ditemukan yaitu ada yang pertama, masih ada tempat hiburan yang menjual minuman keras. Yang kedua, kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pemasangan reklame. Yang ketiga, masalah kemiskinan membuat banyaknya gelandangan dan pengemis. Yang keempat, adanya beberapa anggota Satpol PP Kota Banjarbaru yang melanggar Perda Kota Banjarbaru nomor 12 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Nah, kita lanjut ke penapisan isu atau masalah dengan metode APKL dan juga USG. Nah, kita masukkan yang isu-isu tadi. Selanjutnya kita analisis berdasarkan metode APKL. A itu aktual, P itu problematika, K khalayak, dan L itu kelayakan. Di mana aktual ini apakah isu tersebut itu benar adanya atau nyata terjadi ya. Problematika itu seberapa besar sih masalahnya itu. Nah, khalayak itu yaitu menyangkut kepada kepentingan orang banyak. Kelayakan itu tuh layak tidak masalah ini tuh untuk segera diatasi. Nah, jadi setelah kita analisis, saya mendapatkan prioritas masalah itu pada poin nomor 4, yaitu adanya beberapa anggota Satpol PP Kota Banjarbaru yang melanggar Perda Kota Banjarbaru nomor 12 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Oke, selanjutnya metode USG. Nah, di mana U di sini itu urgensi, tingkat kegentingan ya, atau seberapa penting masalah ini untuk segera diatasi. Seriousness. Nah, seberapa serius sih masalah ini untuk dapat segera dipecahkan, dan juga growth itu seberapa besar nanti dampaknya apabila isu ini tidak segera diatasi. Nah, berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan metode USG, maka prioritas isu yang saya pilih yaitu pada poin nomor 4 sama seperti dengan penggunaan metode APKL tadi ya. Nah, baik, langsung saja kita lanjut. Menganalisis isu atau masalah dengan metode Fishbone, di mana di sini adanya sebab dan juga akibat. Nah, penyebab apa saja sih yang menyebabkan atau faktor apa aja yang menyebabkan terjadinya isu tersebut? Nah, di sini faktornya ada manusia, metode, lingkungan, dan juga sarana. Langsung saja, faktor manusia itu kurangnya pengetahuan tentang bahaya rokok, kurangnya kesadaran individu untuk mengurangi atau berhenti merokok. Selanjutnya, ketidakpatuhan terhadap Perda Kota Banjarbaru nomor 12 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Nah, selanjutnya metode, yaitu tidak ada dukungan atau motivasi dari orang terdekat dan keluarga, belum pernah mengikuti penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya rokok. Yang ketiga, kurang pendekatan secara personal. Nah, saya rasa di poin nomor 2 metode ini, semua perokok itu pasti sudah tahu tentang bahaya merokok. Namun ya, mau gimana lagi ya,
kalau sudah kecanduan itu makanya sangat sulit. Nah, baik yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan, yaitu lingkungan keluarga perokok dan juga lingkungan teman yang perokok. Sarana, yaitu kurangnya pemasangan poster tentang larangan dan bahaya merokok di setiap ruangan kantor. Nah, maka akibatnya yaitu adanya beberapa anggota Satpol PP Kota Banjarbaru yang melanggar Perda Kota Banjarbaru nomor 12 tahun 2017 tentang KTR atau kawasan tanpa rokok. Nah, selanjutnya menganalisis isu atau masalah dengan metode SWOT. Di sini ada faktor internal, kekuatan atau strength, S ya, yaitu adanya peraturan daerah yang dibuat oleh Wali Kota Banjarbaru, yaitu Perda Kota Banjarbaru nomor 12 tahun 2017 tentang KTR. Nah, larangan merokok di tempat-tempat yang ditentukan mencakup tempat fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kegiatan belajar mengajar, tempat bermain anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja. Nah, ini ya, di tempat kerja, tempat umum, dan tempat-tempat lainnya yang tertuang di dalam Perda Kota Banjarbaru ini. Nah, seharusnya Satpol PP yang berperan sebagai penegak perda mematuhi dan menjalankan aturan tersebut. Untuk memberikan contoh kepada masyarakat, tentu hal ini harus dimulai dari lingkungan kantor pemerintahan. Maka dari itu, seyogyanya pegawai negeri sipil harus menaati aturan ini. Namun, perlu diketahui bahwa aturan ini bukan untuk melarang total para perokok. Mereka tetap diberi kebebasan untuk merokok, tetapi di ruang khusus atau pojok merokok agar tidak mencemari udara di sekitar. Nah, kelemahan atau weakness saat sudah ketergantungan terhadap zat nikotin, maka perokok susah untuk berhenti karena sudah merasakan nikmat, dan jika tidak merokok, maka perokok akan kehilangan nikmat itu serta akan merasa ada yang kurang. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Di sini ada peluang, opportunity, yaitu memberikan sosialisasi tentang bahaya rokok, memberikan dukungan atau motivasi kepada perokok untuk mengurangi kebiasaan merokok secara bertahap, sampai bisa berhenti merokok, serta membantu perokok untuk bisa memotivasi diri sendiri. Selanjutnya, melakukan tindakan persuasif untuk mengonsumsi makanan yang sehat. Jadi kita itu mengajak dengan cara yang baik kepada para perokok ini untuk lebih memilih mengonsumsi makanan yang sehat dibandingkan dengan merokok. Nah, selanjutnya memfasilitasi ruangan khusus untuk anggota yang ingin merokok. Nah, kemudian ada ancaman, threats, yaitu tidak dapat melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap asap rokok. Yang kedua, tidak terwujudnya ruangan, kawasan, dan area yang bersih, sehat, serta bebas dari asap rokok. Yang ketiga, tidak dapat mencegah timbulnya perokok pemula. Yang keempat, tidak dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat meningkatkan penderita kanker paru-paru. Nah, yang terakhir, saya membuat alternatif pemecahan masalah. Nah, jadi alternatif pemecahan masalah yang saya gunakan yaitu dengan memfasilitasi ruangan khusus untuk anggota yang ingin merokok. Nah, tahapan alternatifnya bagaimana? Yaitu dengan menyampaikan usulan untuk memberikan fasilitas ruangan khusus bagi anggota Satpol PP yang ingin merokok kepada Kasih, Kabid, hingga kepada Kepala Satpol PP. Nah, jika usulan tidak diterima, maka dapat memberikan teguran lisan dengan cara yang baik dan sopan kepada perokok untuk tidak merokok di dalam ruangan. Perokok bisa ke ruangan terbuka jika ingin merokok agar tidak mencemari udara yang ada di dalam ruangan, karena zat racun yang dihasilkan dari asap rokok seperti tar, nikotin, dan karbon monoksida jika dihirup oleh anggota Satpol PP wanita sangat berbahaya, apalagi dalam keadaan hamil. Nah, hasil yang diharapkan yaitu terciptanya kondisi udara yang sehat dan menjaga kenyamanan di dalam ruang kerja. Pihak yang terlibat yaitu ada Kepala Satpol PP, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan juga anggota Satpol PP itu sendiri.
Baiklah, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai analisis isu berdasarkan tupoksi. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.